Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Fitri Ameliani dari Unsia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisa validasi pesan kesalahan saat user interaksi sesuai UI dan UX untuk UAS pada mata pelajaran interaksi manusia komputer. Oke, yang pertama aku akan mulai dari apa perbedaan antara user interface dan user experience. User interface sendiri adalah rangkaian layar, halaman, atau elemen visual seperti tombol dan icon yang memungkinkan seseorang berinteraksi dengan suatu produk atau layanan. Sedangkan user experience adalah pengalaman yang dirasakan oleh user ketika berinteraksi dengan setiap aspek yang terdapat pada website yang kita punya. Selanjutnya, apa saja yang harus diperhatikan pada prinsip yang digunakan untuk user interface? Yang pertama adalah menjaga desain UI tetap sederhana. Jika bagian dari website itu tidak memiliki tujuan yang pasti, maka bagian tersebut tidak seharusnya ada. Yang kedua, hindari kompleksitas yang tidak perlu dalam desain UI. Berusahalah untuk menggunakan a step per step untuk user mengklik atau berpindah halaman seminimal mungkin sehingga user tidak perlu melakukan hal-hal yang berlebihan. Yang terakhir adalah memberikan umpan balik atau feedback yang relevan. Misalnya kita memberitahu user kalau setelah klik halaman ini ada tooltips yang memberitahu user untuk segera melakukan klik tombol selanjutnya. Oke, lanjut. Lalu seperti apa UX yang baik? Yang pertama adalah sesederhana mungkin. Pengguna tidak akan dapat menggunakan situs web atau aplikasi jika tidak cukup sederhana. Jika terlalu merumitkan user, maka user tidak akan mau untuk menggunakan website kita. Yang kedua adalah mudah digunakan. Seperti yang tadi disebutkan, kesederhanaan dan kegunaan dalam UX itu harus berjalan selaras atau sejajar. Jika sulit digunakan, user tidak mau. Jika terlalu sederhana pun akan sulit untuk digunakan. Lanjut, yang terakhir adalah menyenangkan secara visual. Pengguna memutuskan apakah mereka menyukai situs web atau aplikasi atau tidak dalam waktu 50 detik, 50 milidetik. Ini bahkan tidak sampai 1 menit. Eh, Berikan mereka alasan untuk menyukai situs web yang dibuat, entah itu kemudahan dalam mengakses webnya, kemudahan dalam menemukan menunya, kemudahan dalam scroll baris, dan lain-lain. Lanjut, kita masuk ke pembahasan intinya yaitu apa itu validasi pesan kesalahan. Apa itu pesan kesalahan? Pesan error atau pesan kesalahan pada suatu website merupakan pemberitahuan adanya sesuatu yang tidak beres selama interaksi pengguna dengan situs tersebut. Oke, pesan-pesan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti tautan yang rusak, waktu loading yang lama, eh, security lag, atau masalah kompatibilitas. Oke, pesan-pesan ini membantu pengguna memahami apa yang salah dan membantu upaya pemecahan masalah. Oke, next. Di sini ada contoh. Ada seorang user yang komplain tentang dia yang bingung ketika melihat suatu pesan error. Karena pesan UI, pesan kesalahan, itu mempengaruhi UX. Ya, di sini tertulis pesan kesalahan bisa membuat frustasi user. Lalu, biasanya ada 4 kesalahan umum dengan pesan kesalahan. Yang pertama ada ambiguitas. Di sini ada contoh, pesan errornya adalah no try again. Nah, di sini apa yang harus user lakukan? Apa yang salah? Apakah kata sandinya salah? Apakah nama yang salah? Atau keduanya? Tidak tidak jelas pesan yang diberitahukan. Jadi ambigu. Lanjut, ada juga bahasa yang menyalahkan pengguna. Kata-kata negatif yang membuat pengguna merasa mereka melakukan kesalahan besar padahal tidak juga, sehingga membuat mereka berpikir situasinya lebih buruk daripada yang sebenarnya. Di sini ada beberapa apa contoh dari beberapa kata-kata negatif yang mungkin harus dihindari ketika kita membuat suatu
alert message error atau pesan kesalahan di website. Yang pertama ada, oops, something wasn't right. Ada, this form has errors, submission failed. There was a problem creating your account, invalid fields. Another, oops, something has gone wrong. Key errors prohibited this user from being saved. Next. Oke. Penempatan pesan kesalahan yang buruk. Ringkasan kesalahan akan memperparah keseriusan kesalahan jika dikelompokkan dalam daftar panjang berpoin. Jadi di sini ada contoh. Ini pesan errornya dikelompokkan menjadi satu paragraf. Jadi kan kalau misalkan user melihat yang seperti ini, kemungkinan mereka akan sibuk mencari ya, ini inputan yang mana? Aku harus ulang dari yang mana? Kalau dibikin kayak gini nih, tidak sangat-sangat efisien. Oke, lanjut. Harapan yang tidak jelas. Banyak pesan kesalahan yang tidak memberi Anda langkah selanjutnya yang pasti. Contohnya di sini adalah errornya dijelaskan di situ adalah di email address you enter already is being used by a free spirit account. Please try another one. Nah, dia tidak menjelaskan harus seperti apa emailnya. Jadi si user itu harus menggunakan ratusan cara mungkin untuk mencoba email mana yang belum terpakai oleh user lain. Oke, next. Apa saja bentuk pesan kesalahan? Yang pertama ada alert. Ini mungkin yang paling umum, pesan kesalahan yang paling umum. Jadi ketika kita menginput suatu data dan datanya salah, misalnya required atau something, akan muncul, tapi nggak diisi, misalnya akan muncul, misalnya di sini this field is required. Nah, alert sendiri adalah cara menyampaikan pesan kepada pengguna. Ini dapat digunakan untuk memberitahu pengguna tentang sesuatu yang istimewa seperti bahaya atau danger, keberhasilan, success, information, or warning. Next, ada model. Model adalah jenis tampilan yang muncul sebagai overlay di atas halaman utama situs web. Tampilannya menonaktifkan semua konten halaman seperti peringatan. Di sini ada contoh. Kalau misalnya kita menginputkan suatu data file yang salah, kemungkinan akan ada alert modal seperti ini. Nah, si pengguna harus mengupload lagi file yang baru. Lanjut, nomor 3 ada pop-over. Pop-over ini kayaknya jarang dipakai, tapi ini salah satu bentuk pesan kesalahan yang lain. Plugin pop-over mirip dengan tooltip. Ini adalah kotak pop-up yang muncul ketika pengguna mengklik elemen. Perbedaannya adalah pop-over dapat berisi lebih banyak konten. Nih, di sini contohnya adalah email review the following field. Jadi kita harus mereview kembali email yang kita input mungkin. Oke, next. Ada toast. Toast adalah pesan yang muncul di layar, biasanya digunakan untuk memberikan umpan balik tentang suatu operasi. Toast sering digunakan untuk menampilkan pemberitahuan atau pesan kesalahan. Di sini ada contoh, ada 2 contoh. Yang pertama adalah ketika filenya sukses untuk diupload, dan yang kedua ketika kita gagal untuk mengupload file. Oke. Next. Oke. Bagaimana dengan detail pesan kesalahan? Yang pertama adalah bagaimana dengan letaknya? Biasanya pesan yang disampaikan ringkas dan langsung menempatkan pesan tepat di bawah error yang telah dilakukan oleh user. Kemudian bagaimana dengan huruf dan warnanya? Warna huruf dari pesan juga diberikan warna merah sehingga bisa langsung ditemukan oleh user. Lalu gunakan huruf yang jelas terlihat, misalnya dengan font Roboto. Nah, kita masuk ke slide terakhir, yaitu bagaimana dengan contoh pesan kesalahan yang baik. Di sini ada contoh inputan salah ketika user mencoba untuk login atau sign in ya. Yang pertama adalah desain yang terlihat sangat mencolok. Jadi kita ketika membuat pesan kesalahan penting untuk menampilkan pesan kesalahan yang langsung terlihat oleh pengguna. Di sini digunakan backgroundnya orange dan tulisannya adalah putih supaya kontras warnanya dengan pesan error yang sejelas-jelasnya, yaitu incorrect password. Passwordnya salah. Please try again or you can reset your password. Oke? Okay? Next. Yang kedua, contoh pesan kesalahan yang baik adalah
Mungkin hasil kerja pengguna dipertahankan. Di sini jelas ya, karena yang dikatakan yang salah adalah password. Jadi, form atau formulir tetap menyimpan data Gmail-nya. Jadi pengguna tidak perlu untuk menginputkan ulang, hanya password-nya saja. Oke, yang terakhir adalah saran tentang cara memperbaiki kesalahan dengan sedikit usaha yang diperlukan. Nah, tadi kan di pesan errornya telah disampaikan bahwa yang error adalah password-nya dan disuruh untuk mencoba menginput password-nya atau mereset password-nya, begitu. Oke? Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang analisa pada saat analisa pesan kesalahan pada saat user berinteraksi pada UI dan UX. Demikian, terima kasih.